Apakah Amerika berada di ambang kehancuran dolar terbesar dalam sejarah? Dan siapa yang harus disalahkan atas hal ini, sementara beberapa faktor berperan dalam hal ini? Pelaku utama tampaknya adalah BRICS, jadi apa yang dilakukan Amerika Serikat sebagai respon? Alih-alih berfokus pada penguatan dolar, Donald Trump mengeluarkan ancaman untuk mengenakan tarif 100% pada negara-negara yang meninggalkan dolar. Namun apakah ini cukup? Mari kita cari tahu bersama. Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapat notifikasi video baru lainnya dari channel ini. Dolar Amerika Serikat yang pernah dianggap sebagai landasan stabilitas keuangan global, sekarang mulai ditinggalkan. Ini bukan lagi tentang menjadi simbol kekuatan ekonomi, tetapi tentang sebuah kekaisaran di ambang kehancuran, dan banyak yang menuduh BRICS, karena BRICS telah membuat langkah strategis, tidak hanya untuk menahan tekanan dari Barat, tetapi akan berkembang pesat tampaknya, karena BRICS meningkatkan upayanya untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada dolar AS. Kekuatan Barat khususnya AS, berada pada titik kritis yang dulu merupakan masa keemasan kini kehilangan posisinya, dan prospeknya tidak menjanjikan, bagi para ahli seperti Robert Kiyosaki, penulis terkenal Rich Dad Poor Dad, telah membunyikan alarm, dengan menyatakan bahwa kehancuran terbesar dalam sejarah pasar Amerika, telah mulai mengarah pada utang yang tidak berkelanjutan, dan menurunnya nilai dolar, dan BRICS mempercepat pergeseran ini dengan anggota-anggota baru yang bergabung, dengan kekuatan ekonomi global semakin menjauh dari Barat. Amerika dan sekutu-sekutunya berjuang untuk mempertahankan posisi mereka, namun bagaimana BRICS bisa sampai di titik ini? Bagaimana koalisi negara-negara yang tadinya dianggap pinggiran dan lemah oleh Barat, berhasil menggoyahkan fondasi keuangan global? Jawabannya dirangkum dalam satu kata, yaitu dolarisasi ekonomi global selama beberapa dekade. Ekonomi global bergantung pada dolar Amerika Serikat, terutama karena dolar merupakan mata uang cadangan dunia. Hal ini berarti perdagangan internasional terutama komoditas utama seperti minyak sebagian besar dilakukan dalam dolar. Amerika Serikat menggunakan posisi ini untuk memberikan pengaruh yang signifikan, dan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Dan secara efektif mengendalikan jalur keuangan di seluruh dunia. Namun BRICS sadar akan bahayanya bergantung pada satu mata uang tunggal. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak. Titik kritis terjadi pada tahun 2012 ketika Amerika Serikat memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia, setelah invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat menjadikan dolar sebagai senjata untuk membekukan aset-aset Rusia, dan memutus hubungan negara tersebut dengan dunia internasional. Pendekatan yang keras ini merupakan peringatan bagi BRICS. Mereka menyadari bahwa BRICS dapat dengan mudah menjadi target berikutnya, sehingga keputusan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar menjadi semakin mendesak. Sejak BRICS mempercepat upaya untuk membangun sistem pembayaran alternatif, dan memprioritaskan perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal. Penambahan negara-negara besar baru-baru ini, seperti Arab Saudi, Iran dan Mesir ke dalam BRICS, semakin memperkuat BRICS. Negara-negara ini menghadapi tantangan mereka sendiri di bawah dominasi ekonomi Barat, dengan cepat menggabungkan kekuatan dengan BRICS, bersama-sama mereka membuat sebuah struktur ekonomi yang mengesampingkan dolar. Jangan abaikan motivasi politik di balik pergeseran ini. BRICS mewakili koalisi bangsa-bangsa yang telah lama menjadi sasaran kebijakan ekonomi dan politik Barat. Keputusan dengan mengurangi ketergantungan pada dolar tidak hanya memperoleh kebebasan ekonomi, namun juga mengirimkan pesan politik yang jelas, bahwa mereka menolak untuk menjadi sasarannya dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sementara dolar Amerika Serikat masih memegang sebagian besar cadangan global. Meteran dominasi dolar Dewan Atlantik menunjukkan bahwa porsi cadangan global yang disimpan dalam dolar telah turun, sebesar 14% sejak tahun 2001.
Penurunan ini bukan sekedar finansial, tetapi hal ini merupakan simbol dari pergeseran keseimbangan dalam kekuatan global, karena BRICS terus mendorong dolarisasi. Pengaruh dolar melemah, kekaisaran sedang runtuh, dan BRICS menjadi pusat perhatian dalam keuangan global, tapi bagaimana mungkin negara-negara barat mengabaikan tanda-tanda? Itulah yang menjadi pertanyaan kita semua, seharusnya bertanya apakah ada peringatan. Namun para pemimpin barat tidak melihatnya atau memilih untuk mengabaikannya, sekarang mereka berusaha keras untuk mengatasi situasi yang tidak terkendali. Salah satu kesalahan terbesar barat adalah meremehkan BRICS. Selama bertahun-tahun negara-negara barat memperlakukan blok tersebut sebagai kumpulan negara-negara berkembang yang secara ekonomi tidak signifikan dibandingkan dengan negara-negara perkasa seperti Amerika dan sekutu-sekutunya di Eropa. Arogansi ini membutahkan mereka terhadap fakta bahwa BRICS diam-diam membangun koalisi global, yang pada akhirnya akan menantang fondasi dominasi finansial barat. Sanksi menjadi alat yang digunakan barat ketika berhadapan dengan negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan mereka. Tetapi apa yang gagal dipahami oleh para pemimpin barat adalah bahwa sanksi tidak hanya merugikan negara yang menjadi sasaran, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan global. Penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai senjata melawan Rusia pada tahun 2022, adalah pukulan terakhir yang mengirimkan pesan yang jelas kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia, bahwa Amerika Serikat akan menggunakan mata uangnya untuk mengendalikan negara lain jika tidak mengikuti aturannya. Negara-negara bertindak cepat, mereka mempercepat upaya untuk membangun sistem keuangan alternatif, yang menciptakan jaringan yang memungkinkan mereka berdagang tanpa bergantung pada dolar, sementara itu terus percaya bahwa dominasi dolar memang demikian. Asumsi yang tidak dapat diganggu-gugat ini tidak hanya salah arah namun juga berbahaya. Penurunan nilai dolar AS bukan sekedar masalah keuangan, namun merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam, yang telah dilakukan oleh negara-negara barat dengan model ekonomi yang ketinggalan zaman, dan kesadaran yang tidak tepat sasaran. Sementara itu negara-negara barat mengabaikan tanda-tanda peringatan dan sekarang mereka dihadapkan pada sistem yang runtuh. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana dolar AS melemah, dan runtuhnya kerajaan barat. Dapatkah BRICS mengisi kekosongan kekuasaan? Jawabannya adalah ya, BRICS telah menunjukkan bahwa mereka dapat beroperasi di luar sistem keuangan barat. Upaya dolarisasi blok tersebut bukan hanya tentang menolak dolar, tetapi juga tentang membangun sistem yang sepenuhnya baru. Struktur keuangan kerangka kerja baru ini berfokus pada mata uang lokal, mendorong perjanjian perdagangan bilateral, dan mendukung sistem pembayaran alternatif seperti BRICS, pembangunan bank baru NDB. Langkah ini tidak hanya bersifat simbolis, namun juga merupakan langkah-langkah praktis menuju sistem keuangan global yang tidak bergantung pada Amerika Serikat. Kehadiran anggota baru BRICS semakin memperkuat posisi blok tersebut sebagai kekuatan ekonomi global. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Iran dan Mesir mempunyai kekuatan ekonomi yang signifikan, dan masuknya mereka mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia sedang menjauh dari dominasi keuangan barat. Namun dapatkah BRICS benar-benar menggantikan dominasi negara-negara barat sebagai pemimpin ekonomi global? Banyak hal yang telah terjadi di negara barat khususnya Amerika Serikat, telah kehilangan kendali atas perdagangan global. Selama bertahun-tahun negara-negara maju mengambil langkah menuju kesenjangan tersebut. Membangun jaringan perdagangan baru, dan proyek-proyek infrastruktur yang akan membentuk masa depan perdagangan global. NDB misalnya, telah mendanai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara selatan, memberikan alternatif terhadap Bank Dunia IMF yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan barat. Pergeseran kekuasaan sedang terjadi saat ini, dan sektor ini memimpin ketika dolar Amerika Serikat kehilangan kendali atas sektor perdagangan global, yang menciptakan sektor keuangan baru. Apakah BRICS dapat mengisi kekosongan kekuasaan, dan apakah negara-negara barat dapat beradaptasi dengan kenyataan baru ini? Sekarang ketika masalah sudah mereda, apa yang tersisa dari AS? Kenyataan pahitnya adalah bahwa Amerika Serikat kehabisan lelang dolar, ketika tulang punggung pengaruh global Amerika sudah tidak ada lagi.
tidak lagi menggunakan mata uang untuk perdagangan internasional, karena negara tersebut terus mendorong dolarisasi AS semakin menjadi terisolasi. Salah satu dari sedikit pilihan yang tersisa bagi AS adalah ancaman tarif. Dalam pidatonya baru-baru ini Presiden Donald Trump memperingatkan negara-negara yang meninggalkan dolar, akan menghadapi tarif 100% untuk barang-barang mereka yang masuk ke Amerika, tetapi ancaman ini tidak berlaku bagi BRICS. Negara-negara dan banyak negara lain tidak lagi bergantung pada pasar Amerika, misalnya saja Cina adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan mempunyai hubungan dagang yang luas dengan BRICS dan non-BRICS. Negara-negara seperti era Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama dunia akan segera berakhir. AS mungkin berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui cara-cara militer, namun bahkan kekuatan tersebut semakin memudar, negara-negara tidak hanya membangun kemitraan ekonomi, mereka juga memperkuat ikatan politik dan militer mereka. Contohnya Cina dan Rusia, dua negara anggota yang paling kuat telah memulai membentuk aliansi yang dapat menantang dominasi Amerika Serikat. Kandang standar, yang sepenuhnya memenuhi kondisi yang diperlukan, seperti kelembapan cahaya dan suhu, khususnya di area bertelur perlu dilengkapi dengan alas seperti jerami, untuk menciptakan kelembutan dan membantu melindungi telur dari kerusakan. Proses pemeliharaan dan perawatan spesies ini sangat teliti, dan membutuhkan banyak pengalaman. Saat bebek masih muda, mereka perlu dibesarkan di lingkungan yang hangat dan bersih. Suhu kandang harus dijaga sekitar 20 derajat hingga 30 derajat Celcius, pada minggu pertama dan diturunkan secara bertahap setiap minggu setelahnya. Lampu pemanas dan tindakan kebersihan harus diterapkan secara ketat, untuk mencegah penularan penyakit. Pakan bebek dibagi sesuai dengan masing-masing tahap perkembangannya. Makanan utama bebek yang masih muda adalah campuran dedak dengan sayur-sayuran hijau dan rumput yang segar, sedangkan bebek dewasa memerlukan pakan yang mengandung protein, vitamin dan mineral. Selain itu pakan campuran dapat diberikan kepada bebek, seperti beras, siput dan makanan alami lainnya. Pola makan yang teratur tidak hanya membantu itik tumbuh dengan baik, tetapi juga meningkatkan produktivitas telur dan kualitas daging. Selain itu, sumber air harian juga berperan penting dalam meningkatkan produksi. Jumlah air yang dibutuhkan biasanya 3-4 kali lipat jumlah pakan. Pada saat cuaca panas perlu penambahan produk yang mengandung asam amino, dan elektrolit untuk menjaga kesehatan dan produktivitas telur. Setelah kurung lebih 150 hari pemeliharaan dan perawatan bebek sudah mulai bertelur. Bebek bertelur biasanya jam 2 hingga pukul 4 pagi, tetapi juga bisa berlangsung hingga jam 8 sampai pukul 9 pagi. Oleh karena itu, pengambilan telur-telur perlu dilakukan 2 hingga 3 kali sehari untuk memastikan kualitas telur. Setelah panen telur perlu diseleksi kemudian dibersihkan dengan larutan yang mengandung klorin, dengan konsentrasi 1250 ppm untuk memastikan kebersihan. Ini membantu menghilangkan bakteri dan mencegah masuknya virus penyebab pembusukan telur. Setelah mencuci telur perlu disimpan di tempat kering, atau di ruangan dingin pada suhu 18 hingga 20 derajat, untuk menjaga kualitasnya ditempatkan di nampan khusus untuk kemudian disalurkan pada konsumen. Ada yang dikirim ke tempat pembuatan telur asin. Setiap daerah memiliki resep yang berbeda untuk mengasinkan telur bebek. Ada yang hanya merendam telur dalam air garam selama 30 hari, namun ada juga beberapa daerah yang mengasinkan telur bebek dengan tanah merah khas. Setelah proses telur akan dirami dalam campuran lumpur yang terbuat dari tanah liat, air kapur, garam. Setelah sekitar 3 bulan telur akan otomatis mengering dan telur sekarang bisa digunakan. Sebelum menikmati lepaskan kulit telur.
Anda akan mendapatkan bagian putihnya yang berwarna coklat tua transparan seperti agar-agar, dan bagian kuning telurnya yang berwarna abu-abu, hijau tua atau berwarna krem, yang wanginya khas, namun saat pertama kali menikmatinya mungkin Anda akan merasa asing, dan sulit untuk melakukannya. Selain untuk diambil telurnya, daging bebek juga berperan penting dalam masakan, dengan berbagai metode penyiapan dari masakan tradisional hingga modern. Daging bebek tidak hanya bergizi tetapi juga memiliki rasa yang unik, sehingga menjadikannya bahan yang ideal untuk banyak hidangan lezat seperti bebek bakar, bebek rebus, dan menu masakan lainnya. Sebagian besar bebek yang dihasilkan dari peternakan Cina dijual di pasar domestik, karena Cina memiliki populasi yang besar dan konsumsi daging bebek yang tinggi, sehingga sebagian besar produksinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Selain pasar domestik, produksi daging bebek juga diekspor ke negara-negara lain terutama ke negara-negara Asia dan Eropa. Negara-negara tujuan ekspor daging bebek antara lain, Hungaria, Jerman, Belanda, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Sedangkan di Asia negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan negara Asia lainnya. Cina merupakan salah satu eksportir utama daging bebek di dunia, dan ekspor daging bebek menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi industri peternakan bebek di Cina. Kesuksesan China dalam beternak bebek salah satunya karena dukungan pemerintah. Pemerintah membantu peternak dengan mengirimkan ahli di bidang peternakan bebek, sehingga para peternak dapat memahami cara beternak yang baik dan efisien guna mendapatkan hasil produksi yang diinginkan. Peternakan ini juga membuka lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan China, sehingga dapat menekan angka pengangguran di negara tersebut.